Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kay Haji Diyauddin bin Kay Haji Al-Khair
وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السداد وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaan Quran yang sama halaman 219 surah Yusuf ayatnya yang ke-58. Bacaannya waja'a ikhwatu Yusuf halaman 219 surah Yusuf ayat yang ke-58. Bacaannya waja'a. Nah terus semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'afahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bijahazihim qala a'tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Wa qala al-fityani ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kaylu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Qala hal amanukum alayhi illa kama amirtukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna
كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 57 surah Al-Imran ayat yang ke-97. Bacaannya fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Halamannya 57 surah Al-Imran ayat yang ke-97. Bacaannya fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Sudah ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinat. Di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas. Tafsirnya bagaimana ini? Maka Imam Al-Fakhrul Razi rahimahullah beliau menyebutkan annal murada ma dzakarnahu minal ayatil lati fihi, yang dimaksud di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas adalah pertama amnul khaifi, Allah berikan rasa keamanan bagi orang yang sedang ketakutan. Jadi siapa hamba Allah dalam kondisi ketakutan masuk ke tanah haram, masuk ke Ka'bah Baitullah, maka Allah berikan rasa aman.
Ini yang pertama, yang merupakan tanda-tanda yang jelas yang ada padanya, yaitu pada Al-Masjidil Haram atau pada tanah haram. Yang kedua, wahimakul jimari ala kasratir rabi, bebatuan itu hilang, padahal banyaknya jumrah, pelemparan batu. Kan ada jumratul ula, ada usta, ada aqaba. Yang melempar jumrah bukan satu negara, semua negara di seluruh dunia. Antum bisa bayangin itu batunya mana? Kan kalau secara akal ini batu ditimbun dilempar, maka pasti akan apa? Akan banyak, akan numpuk. Ini bertahun-tahun dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang, kemarin terakhir 2019, itu batunya tidak apa? Nggak numpuk, nggak banyak, tapi langsung apa? Langsung hilang. Itulah fihi ayatul bayyinat. Atau pikirin deh, dari zaman Rasulullah orang melempar jumrah, dari zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'it tabi'in, sampai sekarang terakhir kemarin 2019. Secara akal kira-kira batunya mesti numpuk kan? Mesti numpuk, mesti banyak, kan demikian. Tapi tidak demikian, subhanallah. Itu batu kemana? Inilah yang dibilang fihi ayatul bayyinat, padanya ada tanda yang jelas. Inhimamul hajar, Allah hilangkan batu-batu tersebut ala kasratir rabi, padahal banyaknya orang yang melakukan jumratul ula, usta dan aqaba. Subhanallah ya. Kalau kita pikirin, batu kemana tuh? Ada pernah melihat itu orang dari semua negara tahun 2019, tapi batunya tidak apa? Nggak penuh, nggak tinggi. Terus subhanallah itu kan secara akal mestinya kalau dilempar itu batu dan manusianya begitu luar biasa, jumlahnya luar biasa banyak, pasti batunya akan apa? Akan numpuk, akan banyak. Tapi kita lihat, mata kita melihat, bukan kita doang yang melihat, semua orang melihat itu batu tidak ada sama sekali. Inilah yang Allah katakan apa? Fihi ayatul bayyinat. Yang ketiga, waqtina'ut tayri minal uluwi alaihi, burung tidak pernah terbang di atas Ka'bah Baitullah. Antum yang udah pernah umrah, yang udah pernah haji, melihat ada burung di sana. Burungnya banyak, warnanya sama, nggak ada apa, nggak ada bantong, nggak ada lorong, nggak ada tuh. Semua sama, megan semua. Megan, tahu kan megan? Itu megan semua burung. Satu jenis, subhanallah, burung banyak, burung merpati. Kita lihatin, itu burung di mana terbangnya. Mau di celah-celah di haram, mereka terbang, mereka mencelok segala macam. Tapi pas terbang dekat Baitullah, tidak sama sekali ada burung. Subhanallah, Allah cegah burung ngerti, nggak bisa lewat apa? Di atas Ka'bah Baitullah. Kenapa demikian? Ka'bah Baitullah itu berurusan langsung dengan Al-Baitul Ma'mur. Di langit itu ada tempat tawafnya malaikat yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Itu lingkungannya sama dari Al-Baitul Ma'mur sampai ke permukaan dunia di Ka'bah Baitullah. Makanya burung tidak pernah ada, tidak pernah terbang di atas Ka'bah Baitullah. Inilah yang Allah katakan apa? Fihi ayatul bayyinat. Yang keempat, wastishfa'ul marid bih, dan bisa berobat orang yang sakit dengannya. Bisa berobat, subhanallah. Kan banyak orang yang sakit dari tanah air sampai ke tanah suci, Allah kasih apa? Sehat ya, subhanallah. Ada yang melihat itu langsung. Saya saksikan langsung. Ada orang yang sakit dari tanah air, dari Indonesia, dari Jakarta, pas sampai ke tanah haram, subhanallah, itu sukaranya luar biasa. Dia yakin tuh dengan air Zam-Zam. Kita air Zam-Zam itu berkali-kali.
minumnya sunnah dalam kondisi diri. Air zam-zam sunnah minum dalam kondisi apa? Berdiri. Sunnah menghadap kepada kiblat. Baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa shifaan min kulli da', dan obat dari segala macam penyakit. Jadi antum kalau minum air zam-zam berdiri sunnahnya, kemudian menghadap kemana? Ke arah kiblat. Doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kemudian wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan syifa, penawar obat dari segala macam penyakit. Ulama-ulama sudah buktiin, orang-orang soleh sudah buktiin, dengan air zam-zam Allah berikan apa? Kesembuhan dari segala macam penyakitnya. Itu subhanallah. Jadi orang kebanyakan istisqa, orang yang sakit dia berobat dengan cara apa? Ibadah di tanah haram, seger. Kalau niatnya kencang dengan ibadah, di sana sehat Allah kasih. Bukan kata orang, saya lihat sendiri. Ada orang yang dari Jakarta udah setengah stroke, bukan 2 stroke, bukan stroke, setengah stroke badannya itu. Pas sampai di tanah haram di Mekah, digirang, diangkat tangan, diminta kepada Allah, ya Allah berikan hambamu yang lemah kesehatan yang sempurna ya Allah. Ada melihat tidak orang dari pertama kali masuk ke Mekah Al-Mukarramah, dari hari pertama sampai hari terakhir badannya segar bugar, badannya sehat walafiat, subhanallah. Sampai Jumratul Ula Mustafa akan berat. Yang muda aja bisa keteter tuh. Tapi ada lihat, ada beberapa orang tua dari Jakarta sudah sakit, sampai di sana subhanallah sehat. Sampai Jumratul Ula Mustafa dia paling depan. Sampai duluan, pulang duluan, subhanallah. Benar dia yakin dengan apa? Dengan adanya di tanah haram. Istisqa'ul marid bih, inilah yang disebut Allah katakan fihi ayatun bayyinat. Kemudian yang kelima, wa ta'jilul uqubati liman intahaka fihi hurmat. Allah segerakan siksaan bagi orang yang memang menabrak hal yang Allah haramkan. Kita nggak boleh sembarangan di mulut nih, hati nggak boleh sembarangan di sana. Teman Anda satu hotel, dia bilang, Anda sudah tahu Mekah, Anda udah tahu apa? Udah tahu Mekah, jalan keluar mana pagi-pagi, tiba-tiba dibilang gelap semua, subhanallah. Dari pengen keluar hotel, udah ngomong sama saya, Anda sih tahu kota Mekah jalan-jalannya. Emang dia berkali-kali juga. Dia sebagai qaid, sebagai guide, berkali-kali dia bolak-balik kota Mekah Al-Mukarramah. Dia bilang, Anda tahu Mekah Al-Mukarramah. Belum lama turun dari lift keluar hotel, dia bilang, kok nggak kelihatan jalannya? Gelap, blank semuanya. Sampai dia bingung, sampai dia bilang, mana? Ini kita di mana? Depan hotel. Anda bilang belum kemana-mana kita. Kok gelap? Anda bilangin istighfar ente, istighfar, mohon ampun kepada Allah dari ucapan yang tadi. Jadi ingat dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru apa? Baru terang kelihatan. Jadi jangan apa tuh? Jangan main-main di sono. Di sono miniatur akhirat. Miniatur akhirat. Aneh ngalamin waktu berjamaah di sebuah masjid di tanah haram, sendal aneh hilang. Tadi keluar dari masjid setelah zuhur, sendal hilang. Aneh pakai sendal yang di masjid, udah bilang minta kepada Allah, ya Allah, kalau sendal saya balik ya Allah, saya balikin sendal yang saya pinjam ini ya Allah. Udah niat begitu, ada ngomong ya Allah, ya Allah, sendal saya hilang ya Allah, kalau sendal saya balik, saya balikin sendal ini ya Allah. Sampai di hotel, sendal yang aneh pakai, yang dibawa ke masjid, yang ada di tanah haram, itu sendal ada di hotel. Aku bisa bayangin, sendal aneh pakai kemana tuh? Ke masjid, dari hotel ke masjid.
Terus pas pengen keluar ke hotel, dari masjid ke hotel, hilang itu sendal. Aneh mohon kepada Allah, ya Allah, kalau sendal ini balik ya Allah, saya balikin ya Allah sendal ini ya Allah, yang saya pinjam dari masjid ini ya Allah. Sampai di hotel, sendal itu ada. Siapa yang beda itu sendal tuh, orang udah hilang. Kan dari semua negara itu masjid, dari Turki, dari Afrika, dari Cina, dari Indonesia, tapi subhanallah itu sendal ada di depan pintu hotel. Anda mikir siapa yang balikin itu sendal? Kan begitu, subhanallah. Jadi apapun yang kita perbuat langsung apa? Langsung cash Allah bayar. Artinya emang tempatnya merupakan miniatur apa? Miniatur akhirat. Jadi antum minta kepada Allah berkali-kali, interaksi pada Allah melalui pesawat Rasulullah SAW, biar sampai diri antum, istri antum, anak antum terus ke bawah sampai ke mana? Ziarah ke Ka'bah Baitullah, mengunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, antum niat begitu aja di dunia aja, hidup di dunia segitu doang udah gak lebih. Ya Rabb, sampaikan hamba ini ya Rabb kemana? Ke tanah suci, kemudian ziarah ke makam Rasulullah SAW, juga istri saya, anak saya ya Allah. Begitu demikian. Jadi demikian Allah katakan tadi, ada fihi ayatun bayyinat, di antaranya adalah ta'jilul 'uqubah liman ittaka fihi hurma. Allah segerakan siksaan bagi orang yang melakukan hal yang Allah haramkan. Misalnya kita yang udah haji umrah, jangan coba-coba kita ghibah orang atau kita berbuat dosa yang lain. Keterangan kemarin tuh, satu kebaikan yang kita kerjakan Allah lipat gandakan berapa kemarin? 100.000 kebaikan. Juga sama sebaliknya, satu keburukan yang kita kerjakan Allah lipat gandakan 100.000 keburukan. Jangan sembarangan kita di sana. Orang suka ngatahan di sana, suka gunjing saudaranya, ngomongin teman sekamarnya, atau kadang-kadang menu ada yang nggak enak. Menu dari pemerintah kan suka kadang-kadang ada yang nggak enak, ada yang nggak selera. Suka ada yang bilang terong lagi kan divariasiin, ada dagingnya, ada tempenya, ada terongnya. Tapi pernah berkali-kali itu pas dibuka kata jamaah semua, ya terong lagi. Ada bilang udah diam, yang ada yang Allah kasih apa? Makan aja udah. Kalau ada sih gitu, pas buka mau apaan makan aja. Yang nggak doyan kasih teman yang doyan. Demikian. Jangan sampai apa? Kita punya mulut ini memuji atau melakukan sesuatu hal yang Allah haramkan. Inilah yang Allah katakan apa? Fihi ayatun bayyinat. Allah segerakan siksaan bagi orang yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang keenam, wa ihlaku ashabil fil lima qasadu takhribahu. Allah binasakan ashabul fil yang Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka fi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum asfil maqul. Ashabul fil, pasukan bergajah, pasukan bukan berkuda, bergajah. Satu pemimpin gajahnya, gajah putih besar, namanya Mahmud. Siapa namanya? Abraha dari Yaman. Ini Raja Abraha. Namanya Mahmud, gajah yang paling besar, warnanya putih. Ini gajah tahu. Pas Abraha arahkan ke arah Mekah menghancurkan Ka'bah, dia mundur, dia nggak mau. Dia tahu depan ada apa ini? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Binatang tahu, subhanallah. Dia nggak mau jalan. Pas diarahin ke Yaman balik, dia mau jalan. Nggak boleh kan? Kan mesti apa itu? Mesti ngancurin Ka'bah Baitullah.
berhadapan dengan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhadapan dengan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil mengatakan, kalau unta yang saya miliki itu saya punya, balikin unta saya yang berjumlah 100 ekor unta, tapi Ka'bah Baitullah ada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabrak juga Abrahah, Allah kirimin, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah kirimin burung-burung yang berbondong-bondong yang tak pernah ada di kota Mekah Mukarramah. Ini burung di kakinya bawa apa? Bawa batu. Itu batu udah ada namanya. Nama setiap orang yang bakal kena ini batu. Subhanallah. Nggak meleset. Nggak meleset. Udah ketahuan ini fulan bin fulan, fulan bin fulan, dilempar. Fa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu tembus kepadanya semua. Abrahah sampai Allah bikin sakit dulu, Allah seksa sakit dulu, baru kemudian mati Abrahah. Ini Allah ancam bagi orang yang apa? Yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Ini pun merupakan, Allah katakan, fihi ayatun bayyinat. Sampai hari ini gak ada yang bisa menghancurkan Ka'bah Baitullah. Kenapa demikian? Allahu yahmihi. Allah yang langsung apa? Menjaganya. Jangan main-main. Coba ada niat keburukan di sana, Allah langsung yang nanganin Ka'bah Baitullah. Allah yang melihara, Allah yang menjaganya. Kemudian Allah katakan, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ada maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, yang pertama tafsir maqam Ibrahim adalah bukan makam, bukan makam di bawahnya ada tubuh Nabi Ibrahim, tidak. Yang disebut dengan maqam, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ahaduha annahu lam martafa'a bunyanul Ka'bah wa dha'fa Ibrahim an raf'il hijarah qama ala hadzal hajar faghasat fihi qadamah. Tatkala beliau membangun Ka'bah Baitullah, kan yang membangun Nabi siapa? Ibrahim. Yang membantu siapa? Nabi Ismail. Insinyurnya langsung siapa? Malaikat Jibril. Langsung malaikat Jibril yang menjadi muhandis, yang menjadi insinyur, arsitek pembuatan Ka'bah Baitullah. Jadi bukan manusia, bukan. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Yang membangunnya Nabi Ibrahim, asistennya Nabi Ismail, muhandisnya, arsitekturnya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Itu Ka'bah Baitullah waktu hancur batunya berkeping-keping, itu semua negeri, semua wilayah belahan dunia dapat batu dari Ka'bah Baitullah. Yang dapatnya gedean jadi masjid jami, yang dapat kecilan jadi masjid ghair jami, yang lebih kecil lagi musola, langgar, surau, apa lagi itu, macam-macam. Itu adalah semua dari bentahan batu apa? Batu daripada Ka'bah Baitullah. Ini Allah katakan, fihi maqam ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah Baitullah, Nabi Ibrahim sudah nggak kuat mengangkat batunya, maka Nabi Ibrahim diri di atas batu tersebut, kemudian mendem kedua kaki beliau. Akhirnya ada tapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukannya makam, tapi apa? Tapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah pengarang rahimahullah, beliau mengatakan yang disebut dengan maqam Ibrahim adalah annahu huwal hajarul ladzi qama Ibrahim alaihissalam indal adan bil Ka'bah
adalah batu yang Nabi Ibrahim berdiri di atasnya ketika mengambil semua hamba Allah. Kan dipanggil Nabi Ibrahim. Kita udah panggilan Ibrahim semua hamba Allah sudah dapat panggilan dari siapa? Nabi Ibrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Semua wilayah penjuru dunia, dari Eropa, Afrika, Asia, semua sudah diapakan? Dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya pas kita haji, orang macam-macam. Ada yang dari Turki, ada yang dari Australia, ada yang dari Cina, dari Indonesia. Paling kecil orang kita. Paling kecil apa? Orang kita. Orang kita udah tinggi gede. Itu orang-orang Eropa tingginya lebih tinggi lagi. Subhanallah. Anda pikirin gimana nanti di padang mahsyar? Ya Allah, ini belum di mahsyar. Baru apa? Miniatur apa? Akhirat semua orang ada. Nanti di mahsyar semua orang ada. Dari zaman siapa? Nabi Adam alaihissalam, kumpul semua orang. Nanti tergantung amal ibadahnya selama hidup di alam dunia. Ada yang keringetan, ngocor keringatnya sampai semata kakinya. Ada yang sedengkulnya, seterusnya. Sampai ada orang yang terendam dengan apanya? Dengan keringat sendiri. Tergantung amal ibadah selama hidup di alam dunia. Tapi untuk insya Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untungnya? Nabi panggil nanti, Nabi panggil ummati analaha. Umat yang lain pada kebingungan semua. Pada datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, kebingungan semua. Kita pikir umat Nabi Muhammad SAW, Nabi langsung yang panggil umat aku, syafaat aku untuk kalian semua. Makanya kita udah maksimalkan diri kita, ikuti semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan semua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah katakan tadi demikian. Fihi ayatul maqam Ibrahim, padanya ada ayat yang jelas maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, tafsir yang kedua adalah batu yang Nabi Ibrahim diri di atasnya pada waktu menyerukan kepada seluruh hamba Allah dengan kalimat tadi, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik wa man dakhalahu kana amina. Orang yang masuk maka aman. Bagaimana tafsirnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan anna man dakhalahu lil nusuki taqarruban ila Allah taala kana aminan minan nari yaumal qiyamah. Orang yang masuk ke Ka'bah Baitullah, Masjidil Haram, ke tanah haram untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan aman dari siksa api neraka nanti pada hari kiamat. Untung bagi orang yang udah kesana, yang udah umroh, yang udah haji, untung. Kenapa demikian? Nabi yang jamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk ke tanah haram maka akan apa? Akan selamat dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata fi ahadil haramain bu'itha yaumal qiyamati aminan. Orang yang sampai meninggal dunia di tanah haram. Kan ada orang yang dari tanah air udah niat pengen meninggal di mana? Di sana. Udah niat pokoknya tos-tosan pengen sampai di sana, pengen meninggal di sana. Ini Nabi katakan, orang yang meninggal di tanah haram, baik haram Mekah atau haram Madinah, bu'itha yaumal qiyamati aminan. Nanti pada hari kiamat dibangkit oleh Allah dalam keadaan aman. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, man sabara ala harri Makkah sa'atan min nahar taba'adan anhu jahannam masirata mi'atai amin. Orang yang sabar menghadapi panas teriknya kota Mekah Mukarramah. Antum saya bayangin, di sini 34 paling tinggi berapa di sini? Jahannam
36, 37 pernah, 38 pernah. Udah panasnya luar biasa. Di Mekah berapa? 46 kadang-kadang, 47 kadang-kadang. Itu subhanallah. Jangan bilang apa? Jangan bilang panas. Baca selawat, baca istighfar, baca tasbih. Jangan bilang apa? Jangan bilang panas. Bilang panas tambah apa? Tambah panas. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulina Muhammad. Nabi yang jamin, orang yang sabar menghadapi terik panasnya kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi pernah ada Mekah, mendung Mekah. Nggak pernah kejadian kecuali di tahun 2019 waktu Mbah Maimun Zubair meninggal dunia. Subhanallah. Anda melihat langsung gitu. Lihat dari hotel keluar, itu biasanya jam segitu biasanya udah apa? Udah panasnya luar biasa. Pas itu hari Mbah Maimun Zubair meninggal dunia, Mekah teduh. Subhanallah, mendung Mekah sampai Mbah Maimun Allah dimakamkan orang-orang sana semua. Subhanallah, luar biasa itu. Nggak pernah kejadian kecuali di zaman kemarin tahun berapa? 2019. Subhanallah, itu Mekah mendung semuanya sebab kematian satu orang yang saleh yang alim, Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun Zubair. Nah, tadi katakan tadi, orang yang sabar menghadapi terik panas matahari di kota Mekah Mukarramah 1 jam saja di waktu siang hari, maka neraka jahanam akan jauh dari orang tersebut perjalanan selama 200 tahun. Makanya nanti antum Allah sampaikan ke sana, mau umrah mau haji, amin, mudah-mudahan sampai ya. Niatin di hati, perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perbanyak selawat, nanti Allah sampai di sana. Kalau udah sampai sana, tadi ingat jaga mulut. Jangan sampai apa? Jangan sampai ini mulut gunjing, ini mulut ngomong yang gak bagus. Udah diam aja. Tangan tasbih pegang, istighfar, baca selawat, macam-macam. Pas keluar hotel panas, jangan bilang panas. Udah baca istighfar, baca selawat. Nabi yang jamin tadi, orang yang sabar menghadapi panas yang sangat di kota Mekah Mukarramah 1 jam di siang hari, maka neraka jahanam akan menjauh daripadanya perjalanan selama 200 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar
arhamar rahimin. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.